Hai teman-teman, selamat datang di Indonesia. Dalam video ini, kita akan membahas tentang Indonesia dalam keberagamannya dan bagaimana keberagaman tercermin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Simak video hingga selesai, maka kalian akan melihat bagaimana indahnya keberagaman di Indonesia. Indonesia negara kita tercinta. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Australia, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Di mata dunia, Indonesia terkenal sebagai negeri 1000 pulau. Menurut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Indonesia memiliki sekitar 18.110 pulau. Dari jumlah itu, yang sudah bernama sejumlah 13.466 pulau dan 11.000 pulau telah berpenghuni. Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Sumatera, dan Papua merupakan pulau utama di Indonesia. Selain itu, Indonesia juga memiliki pulau-pulau kecil seperti Bali, Karimun Jawa, Gili, dan Lombok yang merupakan tujuan wisata lokal maupun internasional. Ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta yang terletak di Pulau Jawa. Tahukah teman-teman, dari 18.110 pulau, terdapat 92 pulau kecil yang berhadapan langsung dengan negara tetangga, serta 12 pulau kecil diantaranya ditetapkan sebagai pulau-pulau kecil yang menjadi prioritas untuk dilakukan pengelolaan karena mempunyai nilai yang sangat strategis dari sisi pertahanan keamanan dan kekayaan sumber daya alam. 12 pulau-pulau kecil terluar atau PPKT terdiri dari Pulau Rondo di Nangro Aceh Darussalam, Pulau Berhala di Sumatera Utara, Pulau Nipa dan Sekatung di Kepulauan Riau, Pulau Marampit, Pulau Marore, dan Pulau Miangas di Sulawesi Utara, Pulau Fani, Pulau Vanildo, dan Pulau Bras di Papua, serta Pulau Dana dan Batek di Nusa Tenggara Timur. Teman-teman, dari berbagai pulau yang tersebar sepanjang wilayah Indonesia itu terdiri dari berbagai macam provinsi. Setelah era reformasi, beberapa provinsi dibagi lagi menjadi 2 bagian yang memiliki luas daerah yang besar. Tidak hanya satu kali provinsi di Indonesia mengalami pemekaran beberapa kali. Kalimantan Utara adalah provinsi yang terakhir dimekarkan pada tahun 2012. Sehingga hingga saat ini Indonesia memiliki 34 provinsi. Yuk teman-teman, kita cari tahu apa saja 34 provinsi yang ada di Indonesia. Di Pulau Sumatera ada Provinsi Nangro Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Lampung, Bangka Belitung. Kalau Kalimantan, ada Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan provinsi yang paling baru, Kalimantan Utara. Nah, kalau di Pulau Jawa, teman-teman pasti lebih sering dengar ada Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Di pulau yang terkenal dengan keindahan alamnya, ada Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Sementara itu, di Pulau Sulawesi ada Provinsi Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan. Di ujung timur Pulau Indonesia ada Provinsi Maluku Utara, Maluku, Papua Daerah Khusus, dan Provinsi Papua Barat. Oh iya teman-teman, dari 34 provinsi ini ada beberapa provinsi atau daerah yang bersifat khusus atau istimewa. Biasanya daerah atau provinsi istimewa itu memiliki peraturan yang berbeda dengan provinsi lainnya. Di antara 34 provinsi tersebut, ada 5 provinsi yang memiliki sifat istimewa, yaitu Aceh, Jakarta, Yogyakarta, Papua, dan Papua Barat. Dilihat dari segi geografis, Kepulauan Indonesia terletak antara 5 derajat 54 menit 8 detik bujur utara hingga 11 derajat 8 menit 2 detik bujur selatan, dan 95 derajat 0 menit 38 detik sampai 141 derajat 1 menit 12 detik bujur timur. Beberapa pulau terletak di garis ekuator. Karena itu, siang dan malam memiliki waktu yang hampir sama, yaitu 12 jam. Atas dasar letak geografis yang luas,
Wilayah Indonesia dibagi menjadi 3 zona waktu, yaitu WIB, waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia Tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Dari satu pulau ke pulau lainnya dapat terjadi perbedaan waktu hingga 8 jam. Teman-teman tahu tidak? Selain memiliki wilayah yang besar, jumlah penduduk Indonesia juga sangat besar. Saat ini Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Menurut hasil sensus penduduk tahun 2020, penduduk Indonesia berjumlah lebih dari 270 juta jiwa dengan 1,80% pre-boomer, 11,56% baby boomer, 21,8% Gen X, 25,87% milenial, 27,94% Gen X, dan 10,88% post Gen X. Menurut wilayahnya, sebaran penduduk Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, yaitu dengan persentase 56,10%. Penduduk Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Indonesia memiliki ratusan nama suku, bahkan ribuan jika dirinci hingga subsukunya. Menurut hasil sensus penduduk tahun 2010, di Indonesia terdapat 1.340 suku bangsa yang tersebar di seluruh tanah air. Contohnya, suku Banjar di Kalimantan Selatan, suku Bugis di Sulawesi Selatan, suku Sasak di Pulau Lombok dan Sumbawa, suku Boti dan suku Alor di Nusa Tenggara Timur, suku Dani, suku Asmat, dan suku Korowai di Papua. Dengan adanya keragaman suku bangsa, maka Indonesia juga dikaruniai keragaman budaya. Keragaman yang ada di tanah air kita merupakan keindahan dan kekayaan yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Wujud keragaman budaya yang kita miliki diantaranya adalah rumah adat, upacara adat, pakaian tradisional, dan tarian adat. Di Indonesia, setiap daerah mempunyai rumah adat tradisional yang beraneka ragam berdasarkan wilayah dan sukunya. Seperti rumah Tongkonan di Toraja, rumah adat Kebaya yang merupakan rumah adat suku Betawi, rumah adat Honai di Papua, rumah adat Nusalaki di Nusa Tenggara Timur, dan masih banyak lagi rumah-rumah adat lain yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan berbagai macam keunikannya. Banyak daerah-daerah di Indonesia juga memiliki upacara-upacara adat khas. Upacara adat adalah salah satu tradisi yang dianggap memiliki nilai-nilai bagi masyarakat sekitar. Salah satu tujuan dari upacara adat ini adalah sebagai salah satu cara manusia untuk berhubungan dengan Sang Pencipta. Contoh dari upacara adat adalah upacara Rambu Solo, yaitu upacara pemakaman di Tanah Toraja. Keragaman budaya Indonesia selanjutnya adalah pakaian adat. Pakaian adat atau pakaian tradisional berfungsi untuk mengekspresikan identitas. Pakaian adat ada yang digunakan untuk acara sehari-hari maupun untuk upacara-upacara adat. Di Indonesia ada banyak sekali pakaian adat yang berasal dari berbagai wilayah. Contohnya Teluk Blanga dari Kepulauan Riau, baju pangsi dari Banten, King Baba dari Kalimantan Barat, dan pakaian adat Yokal dari Papua. Indonesia juga kaya akan tarian adat atau tarian tradisional. Tiap daerah mempunyai tarian adat dan peruntukannya pun berbeda-beda. Misalnya tarian untuk penyambutan tamu, upacara kematian, keagamaan, dan sebagainya. Saat ini tarian adat telah menjadi sarana hiburan dan pendidikan. Indonesia memiliki berbagai macam bahasa daerah. Teman-teman tahu tidak? Jika pada tahun 2019, sebanyak 668 bahasa daerah telah teridentifikasi dan wilayah yang memiliki bahasa daerah terbanyak adalah Papua dengan 395 bahasa. Meskipun di Indonesia terdapat ratusan bahasa daerah, namun masyarakat Indonesia tetap bisa berkomunikasi satu dengan yang lain karena kita memiliki bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Terdapat 6 agama yang diakui di Indonesia, yakni Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Keyakinan terhadap Tuhan pun disebutkan dalam sila pertama Pancasila, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Islam. Mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam. Saat ini ada lebih dari 207 juta Muslim di Indonesia. Jika dipersenkan, maka jumlah penduduk Muslim di Indonesia sebanyak 87,2%. Kitab suci agama Islam adalah Al-Quran, tempat ibadahnya bernama masjid. Protestan. Agama Kristen Protestan adalah sebuah denominasi dalam agama Kristen yang muncul setelah protes Martin Luther pada 1517. Kitab suci Protestan adalah Alkitab. Jumlah penduduk Protestan di Indonesia sebanyak 6,9%. Nama tempat ibadahnya adalah gereja. Katolik.
Kristen Katolik di Indonesia berawal dari kedatangan bangsa Portugis ke Kepulauan Maluku, dan orang Maluku adalah yang pertama menjadi Katolik di Indonesia. Kitab suci agama ini adalah Alkitab. Jumlah penduduk Katolik di Indonesia sebanyak 2,9%. Tempat ibadahnya bernama gereja. Hindu memiliki sejarah yang paling panjang dibanding agama resmi lain di tanah air. Bali memiliki penganut agama Hindu terbesar. Kitab suci Hindu adalah Veda atau Weda. Jumlah penganut agama Hindu adalah sebesar 1,7%. Nama tempat ibadahnya adalah Pura. Buddha. Agama Buddha merupakan agama tertua di dunia dan juga di Indonesia yang berasal dari India. Buddha berkembang cukup baik di daerah Asia. Kitab suci agama Buddha adalah Tripitaka. Jumlah penganut agama Buddha sebanyak 0,7%. Tempat ibadahnya bernama Vihara. Konghucu. Penyebaran agama Konghucu ke tanah air dilakukan oleh orang-orang Tionghoa yang merantau ke Indonesia. Sisuhujing adalah nama kitab suci Konghucu. Jumlah penganut agama Konghucu adalah sebesar 0,05%. Nama tempat ibadahnya adalah Kelenteng atau Litang. Dengan berbagai keberagaman suku, budaya, agama, adat istiadat yang ada di Indonesia, kita semakin menyadari bahwa keberagaman adalah senjata yang bisa kita jadikan pegangan dalam kehidupan bermasyarakat. Teman-teman pasti sudah sering sekali mendengar semboyan negara kita Bhinneka Tunggal Ika. Istilah ini diambil dari kitab Sutasoma karya Empu Tantular. Bina Ika Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa, yang berarti berbeda-beda itu, satu itu, tak ada pengabdian yang mendua. Begitulah isi kutipan istilah Bhinneka Tunggal Ika dalam kitab Kakawin Sutasoma. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini diusulkan pertama kali oleh Muhammad Yamin pada sidang BPUPKI pertama. Kemudian, Insinyur Soekarno juga mengusulkan semboyan ini saat merancang lambang negara Indonesia, yakni burung Garuda Pancasila. Fungsi mendasar dari semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika ialah menjadi landasan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Fungsi mendasar inilah yang membuat masyarakat bisa hidup saling menghormati dan menghargai keberagaman yang ada. Bhinneka Tunggal Ika bukanlah sekedar semboyan, tetapi juga digunakan sebagai pedoman kehidupan dan sarana untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia. Pedoman hidup artinya dijadikan petunjuk untuk hidup harmonis dan nyaman. Sarana berarti dijadikan cara untuk menggapai cita-cita bangsa Indonesia untuk tetap hidup dalam persatuan.